selanjutnya, sebelum kita mencari faktor integrasi fungsi X per Y, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah menguji suatu PD itu eksak atau tidak eksak dengan cara menurunkan MXY terhadap Y dan NXY terhadap X. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai materi PD eksak. Selanjutnya yang kedua, jika kita sudah mengetahui apakah suatu PD tersebut eksak atau tidak, karena di sini kita membahas fungsi faktor integrasi, maka dari itu bentuk umumnya tidak eksak dan akan memiliki faktor integrasi AXY MXY dx ditambah AXY NXY dy sama dengan 0. Kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya langkah yang ketiga, berdasarkan dari persamaan diferensial kedua, maka ini sudah dapat kita sebut sebagai PD eksak. Selanjutnya kita turunkan. Nah, karena AXY MXY dx ini sebagai MXY, maka dari itu kita kembalikan ke langkah pertama ini. Kita substitusikan di mana MXY ini merupakan AXY MXY dan NXY ini adalah AXY NXY. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, kita menggunakan sifat dasar turunan, di mana dalam hal perkalian, jika UV sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, di sini sudah dapat kita lihat dari langkah yang ketiga bahwasannya U di sini adalah U untuk ruas yang di sebelah kiri itu adalah AXY dan V-nya itu adalah MXY. Maka dari itu U aksennya itu adalah turunan dari AXY dikali V. V-nya adalah MXY ditambah V aksen U. V aksennya di sini adalah turunan dari MXY dikali U. U-nya adalah AXY. Begitupun dengan ruas yang di sebelah kanan, di mana U aksennya ini adalah AXY, maka dari itu turunannya adalah turunan dari AXY dikali V. V-nya adalah NXY ditambah V aksen U. V aksen di sini adalah turunan dari NXY dikali U. U-nya adalah AXY. Selanjutnya, langkah yang kelima, dengan memisalkan AXY itu sebagai A, XY dan B sama dengan X per Y dengan menggunakan prinsip aturan rantai, maka diperoleh turunan dari XY terhadap X didapat dA per dB dikali dB per dx, dan turunan dari XY terhadap Y didapat dA per dB dikali dB per dy. Nah, dari persamaan ini kemudian kita substitusikan yang pertama dari turunan AXY terhadap X, kita substitusikan di mana dA per dB, dan dB di sini B-nya itu adalah X per Y, maka dari itu dB per dx adalah D dikali X per Y per dx sama dengan dA per dB dikali 1 per Y. Nah, 1 per Y di sini itu didapat dari dx per Y diturunkan terhadap X. Ketika X diturunkan terhadap X, maka bernilai 1 dan Y di sini tetap, maka dari itu dx per Y per dx sama dengan 1 per Y, dan turunan AXY terhadap Y sama dengan dA per dB, kemudian dikali dB per dy. B di sini adalah X per Y, maka kita ganti B-nya sebagai X per Y per dy. Nah, karena di sini diturunkan terhadap Y, maka dari itu ketika X per Y diturunkan terhadap Y menghasilkan min X per Y kuadrat. Selanjutnya langkah yang keenam, dengan mensubstitusikan ke persamaan 3. Persamaan 3 itu tadi
yaitu pada langkah yang keempat. Langkah yang keempat diperoleh turunan AXY terhadap Y dikali MXY ditambah turunan MXY terhadap Y dikali AXY sama dengan turunan AXY terhadap X dikali NXY ditambah turunan NXY terhadap DX dikali NXY. Ya, kemudian kita ganti di sini. Kalau di sini kan tadi turunan AXY terhadap X ya. Nah, karena sebelumnya udah kita hitung pada langkah kelima sudah didapat bahwasannya turunan AXY terhadap Y itu adalah DA per DB dikali min X per Y kuadrat dikali MXY ditambah ini bisa dilihat. Nah, kemudian untuk ruas di sebelah kanan, karena di sebelah kanan itu adalah AXY diturunkan terhadap X, sudah kita hitung bahwasannya AXY diturunkan terhadap X itu menghasilkan DA per DB 1 per Y. Kemudian berhubung untuk ruas kiri, berhubung turunan MXY terhadap Y dan turunan NXY terhadap X sama-sama memiliki AXY, maka kita gunakan sifat asosiatif. Nah, seperti ini di ruas sebelah kiri nih. Selanjutnya yang sebelah kanan pun juga seperti itu. Yang min X per Y kuadrat dipindah ruas sebelah kanan jadi plus. Nah, kemudian untuk ruas yang di sebelah kanan kita samakan penyebutnya dan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita kalikan DB dengan Y kuadrat ini, kita kalikan terhadap ruas sebelah kiri sehingga menghasilkan persamaannya seperti ini. Ya, langkah selanjutnya kita akan mengalihkan dengan 1 per M XY ditambah Y NXY dikali A XY. Gunanya adalah untuk menghilangkan nilai yang ada di ruas sebelah kanan, maka dari itu kita dapat persamaannya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ke-8, masing-masing ruas diintegralkan. Nah, untuk yang ruas sebelah kanan ini, integral dari 1 per AXY DA kita anggap AXY di sebelah sini kita anggap itu sebagai A aja. Jadi integral dari 1 per A dA, maka menghasilkan ln A. Nah, karena ruas sebelah kiri belum sama dengan ruas sebelah kanan, maka dari itu kita harus menggunakan epsilon untuk menghilangkan nilai ln-nya ini. Nah, maka dari itu dapatlah persamaan di mana A sama dengan E pangkat integral Y kuadrat dikali MXY diturunkan terhadap Y dikurang NXY yang diturunkan terhadap X per X MXY ditambah Y NXY. Maka dari itu, dari persamaan ini kita dapat gunakan untuk mencari faktor integrasi fungsi X per Y. Masuk ke contoh soal. Ada contoh soal 3y dx dikurang x dy sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita identifikasi dulu mana yang M dan mana yang N. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya pada materi PDXA, di mana M-nya itu dengan dx dan N itu dengan dy. Maka sudah terlihat bahwasannya nilai M-nya di sini adalah 3y dan N-nya itu adalah negatif x. Nah, kemudian untuk menguji apakah persamaan tersebut eksak atau tidak, maka kita gunakan di sini adalah dengan cara menurunkan M terhadap Y. Ketika
3Y diturunkan terhadap Y, maka menghasilkan 3. Dan menurunkan N terhadap X, di mana negatif X diturunkan terhadap X menghasilkan negatif 1. Nah, karena 3 tidak sama dengan 1, maka dapat dikatakan bahwa persamaan ini bukan merupakan PD eksak, sehingga kita memakai faktor integrasi X per Y. Nah, sebelumnya kan sudah didapat bahwasannya faktor integrasi dari X per Y itu adalah E pangkat integral Y kuadrat dikali MXY diturunkan terhadap Y dikurang N XY terhadap X per X MXY ditambah Y N XY. Nah, di sini kita belum memakai E integral. Cukup kita menggunakan dari Y kuadrat dikalikan dengan persamaan yang di sini. Selanjutnya, kita substitusikan nilai MXY yang diturunkan terhadap Y dan nilai NXY yang diturunkan terhadap X, dimana yang sudah kita dapat nilai dari turunan MXY terhadap Y ini adalah 3 dikurang turunan dari NXY terhadap X itu adalah negatif 1. Nah, karena ini dikurang bertemu dengan negatif, maka dari itu menghasilkan nilai Y kuadrat dikali 3 plus 1 menjadi positif. Karena negatif bertemu negatif menjadi positif per X MXY ditambah Y NXY. X-nya di sini adalah tetap dan nilai MXY di sini adalah 3Y dikurangin ditambah Y NXY. Nah, karena nilai dari NXY ini adalah negatif X, maka dari itu menjadi 3XY min XY. Nah, 3 tambah 1 sama dengan 4, kita kalikan, didapatlah 2 kali Y per X, dimana Y per X nya di sini kita misalkan sebagai U. Nah, karena ini kan faktor integrasi X per Y ya. Nah, sedangkan ketika kita memasukkan ke persamaannya itu mendapatkan hasil Y per X. Ya, maka dari itu di sini menjadi 2 per U. Itu karena kebalikannya. Jadi 2 dikali 1 per U, 2 per U. Karena yang mau kita cari di sini adalah faktor integrasi X per Y. Nah, karena KU ini tidak sama dengan 0, maka kita coba menggunakan dengan cara E pangkat integral KU DU, di mana nilai KU-nya di sini adalah 2 per U kali DU sama dengan, nah, integral dari 2U per DU ini adalah ln U kuadrat. Karena bentuknya itu E, maka kita ganti jadinya bentuknya U kuadrat. Nah, U di sini karena tadi U itu adalah X per Y, maka U kuadrat sama dengan X kuadrat per Y kuadrat. Bisa juga kita tuliskan sebagai X per Y dalam kurung kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya kita kalikan hasil dari faktor integrasi ini dengan persamaan yang pertama, dengan persamaan yang ada di soal. Kita kalikan menjadi seperti ini. Ketika 3Y dikalikan dengan X kuadrat per Y kuadrat menghasilkan 3X kuadrat Y per Y kuadrat dx dikurang X dikali X kuadrat per Y kuadrat menjadi X pangkat 3 per Y kuadrat D sama dengan 0. Kita coret, maka menghasilkan seperti ini. Nah, ketika kita sudah menghasilkan persamaan seperti ini, selanjutnya kita uji apakah PD tersebut eksak atau tidak. Dan ketika kita sudah uji, ternyata hasilnya sama, maka ini dapat dibuktikan bahwa persamaan tersebut termasuk PD eksak. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Soal terdiri dari 5 soal, di mana teman-teman bisa menjawab soal tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menjawab soal tersebut, maka
ini akan dinilai sebagai poin keaktifan. Nah, materi yang kedua itu faktor integrasi fungsi Y per X. Nah, untuk mencari faktor integrasi Y per X, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Sebelumnya hampir sama langkah-langkahnya seperti faktor integrasi fungsi X per Y. Sebelumnya kita harus menguji apakah persamaan tersebut PD eksak atau bukan. Nah, baru setelah itu ketika sudah diketahui bahwa persamaan tersebut bukan merupakan PD eksak, maka akan membentuk bentuk umum faktor integrasi yang sudah dipaparkan pada slide yang faktor integrasi fungsi X per Y. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini dengan memisalkan A X Y sama dengan A X per Y dan B sama dengan X per Y dengan menggunakan prinsip aturan rantai, maka diperoleh sama halnya dengan faktor integrasi fungsi X per Y. Nah, karena di sini B itu merupakan Y per X, maka kita ganti B merupakan Y per X. Nah, karena Y per X ketika diturunkan terhadap X, maka menghasilkan negatif Y per Y kuadrat. Maka dari itu, turunan A X Y terhadap X itu menghasilkan dA per dB dikali negatif Y per Y kuadrat. Kemudian untuk turunan A X Y terhadap Y menghasilkan dA per dB dikali 1 per X. Nah, 1 per X ini didapat dari D Y per X yang diturunkan terhadap Y. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan kepersamaannya, yang kepersamaan ketiga yang tadi yang ada di slide faktor integrasi X per Y. Sama caranya dengan cara menurunkan yang tadi UV sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Selanjutnya setelah kita dapat, baru kita menggantinya dengan A X Y diturunkan terhadap Y ini yang tadi sudah kita hitung, itu hasilnya adalah dA per dB 1 per X. Dan selanjutnya turunan A X Y terhadap X itu adalah dA per dB dikali negatif Y per X kuadrat. Kemudian sudah didapat, karena di sini bentuknya itu penyebutnya adalah X kuadrat, maka kita samakan penyebutnya menjadi X kuadrat. Selanjutnya dikalikan dB dan X kuadrat ini dikalikan dengan ruas yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan 1 per XM XY ditambah Y NXY dikali AXY. Itu gunanya adalah untuk menghilangkan nilai dari dA XM XY ditambah Y NXY. Karena di sini adalah yang mau kita cari adalah si X kuadratnya, makanya yang dihilangkan adalah ruas yang di sebelah kiri. Nah, setelah itu baru masing-masing ruas diintegralkan sehingga mendapatkan rumus bahwa untuk mencari faktor integrasi fungsi Y per X itu adalah seperti ini yang bisa kalian lihat. Selanjutnya contoh soal dari fungsi integrasi Y per X. Di sini ada contoh soal 2Y dx min 6x dy sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguji apakah persamaan tersebut termasuk PD eksak atau tidak dengan cara menurunkan M terhadap Y dan menurunkan N terhadap X. Nah, seperti ini sudah dapat kita ketahui bahwa nilai dari MXY itu adalah 2Y dan nilai dari NXY itu adalah negatif 6X. Jangan lupa
negatif di sini adalah milik dari si 6x karena bentuk umumnya di sini adalah positif. Nah, selanjutnya ketika mx ini diturunkan terhadap i, maka akan bernilai 2 dan n diturunkan terhadap x, maka hasilnya adalah negatif 6. Karena negatif 6 tidak sama dengan 2, maka udah jelas banget kalau persamaan ini bukan merupakan PD eksak, sehingga kita memakai cara untuk mencari faktor integrasi y per x. Nah, rumusnya ini seperti ini yang udah kita lakukan di slide sebelumnya. Setelah itu kita substitusikan bahwa nilai dari nxy yang diturunkan terhadap y ini adalah negatif 6 dikurang nilai dari mxy yang diturunkan terhadap x itu adalah 2 per x mxy. Nah, x di sini adalah tetap m dikali mxy. Mxy itu berapa? 2y ditambah y nxy. Y-nya di sini tetap dan nxy-nya itu adalah negatif 6x. Dalam kurung, kemudian tutup kurung dikali dengan db. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Udah dapat diketahui, udah kita hitung. Ternyata hasilnya itu adalah negatif 4xy. Nah, kita misalkan bahwa u itu adalah x per y. Nah, karena di sini adalah kita mencari faktor integrasi y per x, maka nilai u-nya ini menjadi 1 per u. Maka dari itu hasilnya adalah 2 per u. Kemudian kita cari nilai a. Nah, nilai a di sini adalah dengan cara pangkat integral 2 per u du. Nah, nilai dari integral 2 per u du ini adalah ln u kuadrat. Nah, kemudian menghasilkan u kuadrat itu gunanya maksudnya karena ini bentuknya pangkat ln u kuadrat, maka menghasilkan u kuadrat yang kemudian hasilnya adalah u kuadrat sama dengan y kuadrat per x kuadrat. Kemudian udah dapat kita ketahui bahwa faktor integrasinya adalah y kuadrat per x kuadrat. Nah, setelah itu kita dapat kalikan fungsi integrasi ini ke dalam bentuk persamaan awal atau ke dalam persamaan soal yang paling pertama banget, itu 2y dikali y kuadrat per x kuadrat dx ditambah negatif 6x dikali y kuadrat per x kuadrat. Nah, setelah itu membentuk sebuah persamaan, kemudian kita buktikan kembali apakah nilai dari m yang diturunkan terhadap y itu sama dengan n yang diturunkan terhadap x. Jika iya, maka persamaan tersebut merupakan PD eksak. Nah, setelah itu setelah persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan diferensial eksak, teman-teman dapat menghitungnya. Nah, ini menjadi poin keaktifan tersendiri ya untuk menghitung nilai dari PD eksak tersebut. Selanjutnya ada latihan soal. Ini ada 5 soal yang teman-teman harus kerjakan. Setelah teman-teman dapat mengerjakan dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan nilai atau poin. Kemudian bisa di-share ke teman-teman dan kita diskusikan. Bisa dilihat contoh latihan soalnya.